Servus teman-teman semuanya, selamat datang di video kami kali ini. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi sama aku Devi Aldi, dan hari ini aku bakal menceritakan ke kalian salah satu kasus yang paling menyeramkan, salah satu kasus serial killer yang pernah terjadi di Jerman dan di bagian negara Eropa kali ini. Dan ya, video kali ini bukanlah video yang ceria-ceria atau video yang interaktif di mana aku mengajar kalian tentang hal-hal dalam bahasa Jerman, tapi kali ini aku akan menceritakan sedikit dari apa yang pernah terjadi di negara ini. Video yang ini aku buat bukan tentunya untuk menakut-nakuti kalian atau apa. Ini hanya video yang buat fun aja buat kalian mendapatkan sedikit hiburan dari video ini tentunya, dan tentunya nantinya akan ada variasi-variasi video lagi. Untuk itu kita mulai aja videonya kali ini. Nah, di video kali ini aku bakal menceritakan tentang kasus kanibalisme yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Karl Denke. Buat kalian yang mungkin kurang familiar dengan nama atau kata kanibalisme sendiri, kanibalisme itu adalah act atau istilahnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh satu spesies makhluk hidup tertentu kepada sesama spesies makhluk hidup itu. Jadi misalnya manusia memakan manusia, atau misalnya manusia meminum darah manusia yang lainnya. Itu dinamakan dengan kanibalisme. Pada tanggal 12 Agustus 1960 di kota kecil yang bernama Münsterberg, tepatnya kerajaan Prusia, bagian dari Jerman dan juga Polandia, lahir seorang anak yang bernama Karl Denke, yang setelahnya lebih dikenal lagi dengan nama Papa Denke. Kita sebut saja dengan sebutan Papa K dalam video ini. Jadi teman-teman, Papa K ini adalah seorang yang sangat baik di komunitasnya sebenarnya. Jadi tumbuh besar, dia itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Papanya adalah seorang petani atau yang suka bertani atau berkebun. Jadi mereka hidup dari hasil yang dimiliki dari papanya. Tidak banyak informasi mengenai ibunya, siapa ibunya, pekerjaannya apa, apakah ibunya masih bersama-sama dengan ayahnya pada saat itu, atau misalnya ibunya sudah meninggal, atau misalnya ibunya sudah cerai dan tinggal di kota lain. Namun dijelaskan di berita-berita bahwa si Papa K ini mempunyai seorang ayah dan menghabiskan hidup mereka sampai Papa K berusia 25 tahun bersama-sama dengan ayahnya dan juga bersama-sama dengan kakaknya, kakak laki-laki. Sebagai seorang remaja, Papa K juga dikenal menjadi seorang yang sangat sopan, seorang yang mempunyai hati buat komunitasnya. Dia bahkan tidak hanya aktif dalam kegiatan gereja, tetapi juga sangat mau untuk menjadi aktivis atau sukarelawan buat upacara-upacara seperti upacara pemakaman. Dan image atau reputasi yang dibuat dari Papa K ini membuat awam atau orang-orang umum tahu bahwa Papa K ini adalah seorang yang baik dan tidak mungkin dia mempunyai sebuah track kejahatan atau melakukan sesuatu yang jahat. Pada usia 25 tahun, Papa K kehilangan ayahnya. Ayahnya meninggal pada saat dia berusia 25 tahun dan Papa K harus tinggal bersama dengan kakaknya. Namun pada saat itu, tentu saja ayah dari Papa K ini meninggalkan sebagian dari hasil pertaniannya dan sebagian dari properti yang dia punya kepada Papa K dan juga kakaknya. Dan sejauh ini kita semua tahu bahwa Papa K hanya mempunyai satu orang yang lumayan dekat dengannya, yaitu kakaknya, mengingat Papa K tidak pernah mempunyai pacar ataupun istri sejauh yang diberitakan media. Dengan warisan ataupun peninggalan yang diberikan oleh ayahnya kepada Papa K dan kakaknya, akhirnya Papa K ini mencoba untuk mengelola kebun pertanian yang diberikan dari mendiang ayahnya untuk dirinya. Namun teman-teman, usahanya ternyata gagal. Setelah frustrasi dengan hasil pertanian dan perkebunannya yang tidak membuahkan hasil yang dia harapkan, akhirnya Papa K ini banting setir. Jadi dia memilih untuk menjual tanah pertanian miliknya dan mengambil modal atau uang hasil dari jualan itu
sebagai modal untuk membeli rumah baru atau sebuah pondok yang dijadikan tempat sewa akomodasi untuk pendatang-pendatang atau orang-orang di sekitar kampung yang mau menginap di pondok itu. Orang-orang sekitar yang tinggal di kampung atau di kota kecil ini, di mana si Papaka juga ini tinggal, mereka sering menyebut atau memanggil Papaka ini dengan sebutan Papa Dengke. Jadi ada sekitaran 8.000 orang yang tinggal di kampung atau di kota kecil ini, dan tidak hanya bahwa Papaka ini dikenal sebagai orang yang baik dari dulunya, tetapi semakin lama Papaka ini juga menunjukkan simpati yang lebih besar kepada komunitasnya, di mana dia menjadi seorang yang sangat dermawan, termasuk salah satunya dengan memberikan akomodasi kepada pendatang atau orang-orang yang membutuhkan akomodasi. Namun teman-teman, ternyata dari aksi dermawan yang dilihat banyak orang ini, kejahatan itu pada tanggal 21 Desember 1924, hari Minggu, tepatnya pukul 1 siang waktu setempat, seorang pria gelandangan bernama Vincent Oliver ini lari ketakutan dengan tubuhnya yang sudah dipenuhi dengan darah dan juga luka-luka di setiap bagian tubuhnya. Vincent ini mencoba untuk meyakinkan polisi bahwa apa yang telah terjadi dengan dirinya itu benar. Vincent menceritakan semua yang telah terjadi dan bagaimana dia masih bisa bertahan hidup. Namun si polisi ini pun sama sekali nggak percaya bahwa apa yang terjadi dengan Vincent ini dilakukan oleh seorang yang bernama Papaka ini. Karena yang aku bilang tadi, si Papaka ini sudah membangun image yang sangat bagus, reputasi yang sangat bagus di kampung atau di desanya ini. Makanya setiap orang nggak percaya kalau misalnya apa yang diperbuat Papaka ini benar adanya. Namun untuk membuktikan kebenarannya, akhirnya Vincent dikirim ke pihak medis, dan pihak medis pun istilahnya check up dan juga membuktikan secara langsung apakah luka-luka ini benar karena sebuah kekerasan atau ini hanya dibuat-buat untuk menjatuhkan nama dari Papaka. Tidak lama berselang kemudian pun akhirnya tenaga medis atau pihak medis mengklarifikasi dan mengkonfirmasi benar adanya bahwa apa yang terjadi kepada Vincent Oliver ini murni adalah kekerasan, dan hal bukti yang diberikan pihak medis ini kepada pihak polisi ini akhirnya meyakinkan polisi, walaupun sebelumnya polisi ini nggak percaya kalau itu adalah Papaka yang melakukannya. Dengan apa yang telah mereka dapatkan, mereka akhirnya mencoba untuk mendatangi Papaka dan memeriksanya serta membawanya ke dalam kantor polisi. Di situ Papaka juga diperiksa dan siap untuk disel kalau misalnya ini benar adanya. Dan tidak berselang lama kemudian, setelah interogasi, si Papaka ini mengaku bahwa Papaka ini melakukan semuanya ini karena si Vincent ini mencoba untuk merampok rumahnya. Namun apa yang dikatakan oleh Papaka ini itu sama sekali tidak valid, dan polisi tidak mempercayai itu, dan tidak ada bukti yang benar dari pihak Papaka kalau misalnya apa yang dibilang Papaka ini adalah benar. Akhirnya Papaka pun harus ditahan di sel penjara, dan untuk beberapa lama tidak bisa pulang sampai semuanya jelas adanya. Namun teman-teman, pada pukul 11.30 malam waktu setempat, pada hari yang sama, pihak polisi menemukan Papaka tewas tergantung di sel tahanannya sendiri. Papaka memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan dengan pilihan Papaka untuk bunuh diri ini artinya bahwa polisi tidak bisa lagi menginterogasi si Papaka ini dan menghilangkan banyak jejak bukti mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan berapa banyak korban yang telah mati atau yang telah dibunuh oleh
Papaka. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan mengenai kasus ini. Sampai sekarang masih banyak orang yang bertanya mengenai kasus dari Papaka ini. Tidak banyak orang, dan sampai sekarang bahkan orang masih belum tahu exactly sebenarnya berapa korban yang ditimbulkan dari kasus bejat yang dilakukan oleh Papaka, atau misalnya apa sebenarnya motif dan tujuan mengapa dia melakukan hal-hal bejat seperti ini. Semua orang masih bingung dan semua orang masih mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya ada di balik pikiran seorang Papaka. Namun dipercaya ada dua motif utama yang bisa jadi menjadi dorongan mengapa Papaka melakukan hal-hal seperti ini. Faktor yang pertama adalah faktor finansial. Banyak orang yang percaya bahwa Papaka ini melakukan hal-hal bejat seperti ini untuk bisa bertahan hidup dari usaha daging yang dia miliki. Karena seperti yang kita ketahui, Papaka ini hidup di zaman atau waktu di mana World War I atau Perang Dunia yang Pertama itu terjadi. Dan pada saat itu ada inflasi yang sangat besar yang menyebabkan banyak orang jatuh miskin. Dan tidak terkecuali si Papaka ini. Dan oleh karena itu banyak orang percaya bahwa Papaka ini mencoba untuk memasak daging manusia biar dia nggak perlu lagi mengeluarkan uang lebih untuk membeli daging-daging sapi atau daging ayam yang lain. Dan dari sini dia bisa menghidupi dirinya dengan menjual daging-daging ini di pasar atau di toko-toko. Dan yang lebih menarik lagi bahwa daging atau usaha daging yang dimiliki Papaka ini adalah satu-satunya usaha daging yang bertahan di kota kecil atau di kampung ini, teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan, ini udah daging manusia, terus semua orang ternyata makan daging ini, dan ternyata kompetitor-kompetitor lainnya itu kalah karena daging manusia yang dijual oleh si Papaka ini. Alasan yang kedua yang dipercayai banyak orang juga adalah bahwa si Papaka ini membunuh dan menjadi seorang kanibal itu purely karena dia memang seorang psikopat dan juga pembunuh berdarah dingin. Karena dari ciri-ciri yang dijelaskan oleh Frankenstein Münsterberger Zeitung atau Münsterberger Zeitung, itu adalah dua koran atau dua majalah atau dua sumber berita utama yang pada saat itu gempar dan menjadi sumber banyak orang untuk bertanya-tanya dan berargumen tentang kasus ini. Itu dijelaskan bahwa si Papaka ini benar-benar adalah seorang yang mempunyai muka dua atau istilahnya berkepribadian dua. Jadi di satu sisi dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, super dermawan, tapi di sisi lain ternyata dia adalah seorang yang sangat kejam, adalah seorang kanibal. Dan dari ciri-ciri ini kita bisa lihat juga bagaimana dia merespon dari setiap kasus ataupun hal yang telah dia lakukan. Dengan ketidakpeduliannya begitu, bisa dipastikan bahwa si Papaka ini adalah kanibal murni tanpa motif yang lain. Dari kasus ini banyak sekali media, orang-orang mau dari sektor pendidikan ataupun dari sektor-sektor yang lainnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa bisa ada seseorang bernama Karl Benke ini, dan kenapa hal-hal yang dia lakukan ini adalah hal-hal yang sangat tidak wajar dilakukan orang dan sangat jahat dan sangat bejat. Dan kenapa banyak sekali kemisteriusan yang terjadi dalam kasus ini. Ada beberapa faktor mungkin yang kita bisa lihat bahwa karena si Papaka ini berhasil membunuh dirinya sendiri, itu menghilangkan banyak sekali data-data dan juga alasan-alasan yang dapat kita ketahui jika kalau misalnya dia masih hidup. Dan juga mungkin pada saat itu banyak sekali orang-orang yang juga memiliki penderitaan-penderitaan yang lain. Makanya dari kasus ini orang juga menyebutkan sebagai the unforgettable cannibal, karena benar-benar ini adalah seorang kanibal yang akhirnya dilupakan oleh banyak orang karena kasusnya yang begitu hanging dan istilahnya sangat questionable. Oke teman-teman semuanya, itu aja cerita aku pada video kali ini. Aku harap kalian semua bisa mendapat informasi sedikit. Sebenarnya aku juga nggak tahu ini
informasi bakal berguna bagi kalian di area apa, tapi sebenarnya ini aku buat hanya untuk menghibur, dan aku harap kalian juga merasa sedikit bebas. Jadi kalau misalnya orang kan di sekolah nggak cuma belajar doang kan, jadi ada aktivitas lain. Nah sama kayak kita di sini, aku juga mau buat video yang lebih bervariasi biar kalian juga nggak bosan sama video-video kita. Dan ya, please kalau misalnya kalian punya cerita yang lain yang seram, atau misalnya kalian mau request cerita apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini, buat share. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa share ke orang-orang, ke teman-teman kalian yang lain yang juga suka mengenai cerita-cerita horor atau cerita-cerita seram seperti ini. Dan juga jangan lupa buat subscribe, dan juga jangan lupa buat aktifin tombol notifikasinya biar kalian juga nggak ketinggalan setiap kali kita upload video terbaru. That's it. Then thank you so much for watching, and I see you guys in the next videos. Bye.